Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Alfi Fauzi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi untuk modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada kesempatan kali ini adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh diantaranya adalah dalam modul 2.3 ini kita telah mempelajari konsep supervisi akademik yang memiliki tujuan utama untuk mengembangkan kompetensi diri setiap guru di sekolah. Adapun prinsip coaching, yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Adapun kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Adapun konsep coaching dengan model Tirta, yang pertama adalah mendefinisikan tujuan, kemudian yang kedua adalah identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Tahapan coaching untuk supervisi akademik dimulai dari pra-observasi, kemudian melakukan observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, saya merasa cemas. Saya merasa cemas sebelum mengetahui isi dari modul 2.3 ini. Cemas ini muncul karena saya khawatir bahwa saya mungkin tidak akan mampu memahami materi ini dengan baik dan juga tidak yakin apakah saya bisa mengaplikasikannya dengan rekan-rekan sejawat saya. Yang kedua, tertarik. Setelah melakukan eksplorasi konsep, minat saya untuk lebih memahami isi dari modul ini mulai tumbuh. Kemudian gembira, saya merasa sangat senang ketika saya berhasil melakukan praktek coaching bersama rekan CGP di ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Dan yang berikutnya adalah optimis. Selain itu, saya juga merasa sangat optimis bahwa saya bisa mengimplementasikannya di sekolah di mana saya bekerja. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mengikuti modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, saya telah melihat perkembangan kompetensi saya. Hal ini tercermin dari kemampuan saya dalam menerapkan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta, baik sebagai coach, coachee, maupun pengamat. Ketika saya terlibat dalam proses coaching, penting bagi saya untuk dapat mengontrol asumsi-asumsi pribadi dan emosi agar saya dapat berpikir dan bertindak secara matang sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan pemanfaatan potensi secara maksimal. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan dengan kondisi bahwa kepala sekolah memiliki pemahaman mengenai coaching dalam konteks supervisi akademik dan bersedia menerapkannya.
Kegiatan supervisi akademik tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai evaluasi guru, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Dalam hal ini, supervisi tidak hanya mencakup pengamatan kelas, melainkan juga melibatkan komunikasi sebelum dan setelah pengamatan. Sebelum pengamatan, kepala sekolah dapat berdiskusi dengan guru mengenai perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan. Setelah pengamatan, kepala sekolah memberikan umpan balik dan tindak lanjut terkait pelaksanaan pengamatan kelas yang telah dilakukan oleh guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik memiliki dampak positif terhadap perkembangan pemimpin pembelajaran yang berfokus pada kepentingan murid. Keberpihakan pada murid merupakan aspek penting dalam lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid ini, guru perlu memiliki kemampuan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan murid, termasuk aspek kognitif, karakter, dan sosial emosional. Oleh karena itu, tujuan dari coaching dalam supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru, sehingga kinerja mereka meningkat dan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid dapat tercapai dengan lebih baik. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun tingkat daerah. Tantangan terbesarnya adalah mengubah pandangan yang umumnya menganggap supervisi akademik adalah sebagai evaluasi rutin yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap kinerja guru. Seharusnya, supervisi akademik dianggap sebagai panduan untuk meningkatkan kompetensi guru di sekolah. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Salah satu pilihan yang bisa diambil adalah mengadakan pertemuan atau rapat dengan seluruh anggota komunitas sekolah. Melalui pertemuan tersebut, kita bisa mencoba untuk menyatukan pemahaman semua orang tentang apa yang dimaksud dengan supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Tiap guru pasti pernah mengalami proses supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, seringkali proses ini dijalani sebagai kewajiban rutin tanpa pemahaman mendalam tentang esensi dari supervisi. Supervisi akademik terbatas pada observasi kelas oleh kepala sekolah atau pengawas tanpa melibatkan tahap-tahap sebelum dan setelahnya, sehingga hanya berfokus pada penilaian kinerja guru. Penerapan di masa mendatang. Kedepan, kegiatan supervisi harus menjadi salah satu komponen utama dalam upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi guru dalam aspek akademik. Prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan yang erat, pemanfaatan proses kreatif, dan peningkatan potensi harus diterapkan secara efektif dalam setiap tahap supervisi. Dengan demikian, supervisi tidak hanya menjadi penilaian rutin, tetapi juga menjadi sarana pengembangan berkelanjutan yang memungkinkan guru untuk mencapai potensi akademik mereka yang sebenarnya. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Untuk modul 2.1 dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, siswa dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar mereka dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing. Hal serupa juga berlaku dalam praktik coaching, di mana potensi coachee harus dioptimalkan sehingga mereka dapat mengidentifikasi solusi mereka sendiri untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Untuk modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional, terdapat teknik berupa stop dan mindfulness yang digunakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Ketika melakukan coaching, seorang coach juga perlu menerapkan teknik ini agar dapat menjaga fokus dan hadir sepenuhnya saat melakukan proses coaching. Informasi yang didapat dari orang lain atau sumber lain di luar bahan ajar program guru penggerak. Informasi lain yang saya dapatkan adalah jurnal yang diterbitkan dari jurnal.iainlangsa.ac.id yang ditulis oleh Maria Ulfa dan Ahmad Noviansa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengatakan bahwa
Coaching mampu meningkatkan kinerja mengajar guru, di mana guru yang awalnya nilai kinerja mengajarnya rendah menjadi meningkat setelah diberikan pembinaan dengan metode coaching secara terstruktur oleh kepala sekolah. Jika pembinaan dengan metode coaching dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, kepala sekolah akan semakin terampil dalam melakukan coaching. Hal ini akan membangun kebutuhan rasa aman guru dari hubungan personal dengan kepala sekolah yang semakin kuat. Pada akhirnya juga berpengaruh pada tumbuhnya kepercayaan guru pada potensi-potensi diri untuk terus melakukan kinerja terbaik. Karena kemampuan supervisi adalah salah satu kompetensi yang harus ada pada diri seorang kepala sekolah. Maka supervisi tidak boleh berhenti pada angka-angka hasil penilaian. Kepala sekolah harus mampu memberikan bimbingan yang membuat guru merasa dihargai sekecil apapun upayanya untuk melakukan perbaikan. Coaching adalah cara yang tepat dan perlu dipahami oleh kepala sekolah yang menginginkan peningkatan pada kinerja mengajar guru di sekolah yang dipimpinnya. Demikian video koneksi antar materi pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.